Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Shiba Inu ya. Bagaimana kabar kalian, Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba sedikit mengalami penurunan teman-teman, data dari CoinMarketCap dan harga saat ini 0,18 rupiah. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir ada penurunan 35%, kapitalisasi pasarnya juga turun 1,40% ya teman-teman. Kemudian untuk Shiba masih berada di peringkat ke-13 ya, data dari CoinMarketCap ya, dan kita coba pantau dulu ya untuk hari ini global crypto market cap naik 0,44%, BTC di angka 347 juta rupiah, Ethereum 24.600 dan BNB masih di 4,7 juta rupiah teman-teman. Kemudian video ini hanya sekedar sharing berbagi ke teman-teman semua, segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri, selalu riset gunakan dana dingin dana bebas ya dalam melakukan investment. Jadi di sini untuk dompet kripto baru menerima Shiba Inu ya senilai 56 juta dolar ya dalam satu minggu teman-teman. Jadi data dari laporan Nansen menunjukkan bahwa dompet kripto baru menerima Shiba senilai 56 juta dolar dalam seminggu terakhir, tertinggi untuk aset non-stable coin manapun. Shiba Inu tetap menjadi favorit di kalangan investor karena data on-chain baru-baru ini mengungkapkan bahwa aset tersebut telah menjadi token non-stable coin yang paling banyak diterima di antara dompet kripto yang baru diaktifkan ya dalam 7 hari terakhir. Menurut laporan Nansen, Shiba dikirim ke lebih dari 1.200 atau 12.000 dompet baru dalam 7 hari terakhir, tertinggi untuk aset non-stable coin manapun. Terlepas dari kebaruannya, ada sedikit bukti yang menunjukkan bahwa dompet ini sebenarnya milik investor kripto. Meskipun demikian, fakta bahwa Shiba telah menjadi sangat umum di antara mereka masih menunjukkan semakin populernya aset tersebut ya di kancah kripto yang lebih luas. Data menunjukkan bahwa 12.000 dompet yang disorot menerima Shiba senilai 56 juta dolar dalam satu minggu. Mayoritas perdagangan yang melibatkan Shiba berasal dari pasangan Wrapped Ethereum dan Shiba yang tampaknya menjadi favorit di antara para pedagang Shiba. Pasangan Ethereum Shiba dilaporkan menyumbang 65% likuiditas dengan hampir 25% likuiditas berasal dari bond Shiba Swap. Laporan Nielsen selanjutnya didukung oleh sekelompok pergerakan paus yang melibatkan dompet yang baru diaktifkan yang sebagian besar telah disorot oleh The Crypto Basic di masa lalu, teman-teman. Pada 12 Januari, saat Shiba melonjak sebesar 8%, dompet baru menerima 3,3 triliun Shiba yang dialihkan ke beberapa alamat baru lainnya. Jadi ketertarikan pada Shiba dalam ruang kripto terus tumbuh berkat komunitas proyek yang sangat besar ya dan perkembangan yang menjanjikan yang dipompa ke tempat kejadian teman-teman. Peluncuran Shibarium yang sangat dinanti-nantikan juga telah berkontribusi pada meningkatnya hype tentang proyek tersebut yang berpotensi memicu lebih banyak permintaan Shiba baru-baru ini, menjadi holding terbesar di antara 100 paus Ethereum teratas. Minggu lalu, tim pengembang merilis artikel blog yang rumit yang bertujuan mengungkap solusi Shibarium yang memberikan lebih banyak wawasan ya tentang fitur yang diharapkan. Salah satu fitur ini mencakup fungsionalitas NFT asli yang telah dicari oleh banyak pendukung, dan artikel tersebut juga membagikan bagaimana sih anggota komunitas dapat menjadi validator dan delegator Shibarium. Sementara itu, seperti sebagian besar aset lainnya, rally terbaru telah ditentang oleh penjual. Aset ini turun sekitar 1,58% dalam 24 jam terakhir, tapi telah mempertahankan kenaikan 15% dalam seminggu terakhir, menjadikannya pemenang tertinggi dalam 7 hari terakhir di antara 25 aset teratas. Jadi untuk wallet baru ini juga sangat besar ya teman-teman ya. Semoga sih bisa berpengaruh terhadap harganya ya. Lalu di sini ada tambahan mengenai BTC ya, tampak siap untuk mendobrak tren turun jangka panjang. Jadi BTC baru-baru ini mencapai level tertinggi 5 bulan di atas 23.000 dolar karena tampaknya akan menembus di atas tren dan penurunan bearish jangka panjang yang telah terjadi selama lebih dari 13 bulan. Terakhir kali aset tersebut menguji ulang garis tren bearish adalah pada bulan April tahun lalu, namun harapannya untuk diperdagangkan di atasnya dengan cepat dipadamkan oleh bearish pada saat itu. Rally yang baru-baru ini direkayasa berlanjut meskipun sesekali terjadi kemunduran yang dipicu oleh penurunan lonjakan harga baru-baru ini. BTC melihat aset mencapai puncak 23.000 selama akhir pekan dan titik tertinggi sejak Agustus lalu. Menyusul resistensi yang dihadapi di zona 23.000 dolar, aset ditutup kemarin dengan penurunan 0,33%, tetapi sejauh ini telah meningkat lagi.
Momentum terbaru melihat BTC mencoba menembus di atas tren turun yang telah ditangkapnya sejak November 2021. Meskipun sebuah laporan oleh CryptoQuant, aset saat ini sedang menguji ulang garis tren karena analis yakin posisinya saat ini adalah titik keputusan penting. Menurut analis CryptoQuant, jika Bitcoin mampu menembus di atas tren turun 13 bulan, BTC bisa mencapai tertinggi baru, tetapi penolakan dari titik tersebut, seperti yang terlihat pada April lalu, kemudian membawa aset di bawah garis turun untuk periode waktu lain. Terlepas dari langkah menjanjikan di atas garis tren, penambang Bitcoin dan pemegang jangka pendek telah menjual tas mereka ya sebagai cara untuk memanfaatkan pompa baru-baru ini. Jadi untuk analis menyarankan berhati-hati ya di tengah kebangkitan minat. Sebagian besar analis telah menyarankan kehati-hatian terhadap pada tahap ini karena peningkatan volatilitas dan posisi yang sulit dapat membuat BTC anjlok ke nilai yang lebih rendah. Indikator material telah memperingatkan pedagang untuk tidak terlalu percaya pada kenaikan baru-baru ini. Analis terkemuka kripto juga tidak yakin ya apa yang membuat Rally mencatat bahwa itu bisa menjadi gelombang bantuan kuncing mati atau pembalikan pada BTC. Terlepas dari peringatan tersebut, para pedagang telah memasuki kembali pasar derivatif setelah periode sikap apatis yang mendominasi bunga terbuka. BTC Future dan Binance melonjak lebih dari 2,4 miliar dolar pada 5 Januari ya, menjadi 3,16 miliar dolar pada 21 Januari teman-teman. Kemudian di sini ada tambahannya, mengapa sih pasar kripto turun? Jadi pasar kripto ini turun setelah pemerintah Amerika Serikat menindak Bitslato dan saham mulai mengembalikan ya sebagian keuntungan mereka dari awal tahun. Jadi pasar kripto turun hari ini karena banyak peristiwa berita negatif teman-teman dan membebani Bitcoin dan Ethereum dan altcoin ya. Setelah ke level tertinggi tahunan, BTC di 23.100 dolar dan Ethereum 1.600 menelusuri kembali sebagian dari keuntungan tahun ke tahun mereka dan katalis penurunan utama tampaknya adalah pengumuman bahwa Departemen Kehakiman Amerika Serikat akan mengungkapkan tindakan penegakan hukum dan meningkatkan tekanan pada pemain tertentu di sektor kripto. Volatilitas di pasar saham disertai dengan PHK industri, teknologi utama, dan komentar tentang kebijakan suku bunga oleh Presiden Federal Reserve Louis James Bullard awalnya mendapat keuntungan ya dari cetakan indeks dan menunjukkan inflasi melambat ya melampaui ekspektasi pada Desember. Kripto dan saham mulai naik dan kemudian mulai mendingin ya karena data retail meleset dari ekspektasi. Kemudian institusi kripto ini dan regulator memiliki sejarah panjang tidak akur ya baik karena berbagai kesalahpahaman atau ketidakpercayaan atas kasus penggunaan aset digital yang sebenarnya. Pada 18 Januari, Departemen Kehakiman Amerika Serikat menutup pertukaran Rusia dan pengumuman awal dari DOJ menyarankan bahwa tindakan keras akan diambil terhadap sektor kripto. Tapi pesannya tidak spesifik. Hal ini menimbulkan ketakutan antara perilaku pasar dan kripto membuat pasar mengalami penurunan yang singkat. Tanpa kerangka kerja untuk regulasi, ya di sini berbagai negara dan negara bagian memiliki banyak kebijakan yang saling bertentangan ya tentang bagaimana sih mata uang kripto diklasifikasikan sebagai aset yang tepatnya apa yang dimaksud dengan sistem pembayaran. Dikurangnya kejelasan tentang masalah ini membebani pertumbuhan dan inovasi dalam sektor ya. Banyak analis percaya bahwa pengaruh utamaan kripto tidak dapat terjadi sampai seperangkat undang-undang yang disepakati dan dipahami secara lebih universal dilakukan. Kemudian mengenai saham Amerika Serikat ini turun karena rally kehilangan ya. Harga kripto ini masih sangat berkorelasi dengan S&P yang disebutkan sebelumnya. Pasar makro dan kripto menguat setelah laporan CPI yang lebih baik dari perkiraan. Tetapi kekhawatiran yang tersisa tentang kesehatan Amerika Serikat dan ekonomi global terus berdampak pada kedua sektor tersebut. Jadi CPI awal mereda. Kemudian laporan CPI pendapatan Goldman Sachs yang mengecewakan pada 18 Januari di Davos dikombinasikan dengan PHK yang berkelanjutan membebani harga saham dan sebagian besar bank masih memperkirakan Amerika Serikat mengalami resesi tajam ya di beberapa tahun 2023. Jadi di platform konsumen ini kami melakukan beberapa hal yang dengan benar dan tidak mengeksekusi pada beberapa orang lain. Kami mungkin melakukan lebih dari yang seharusnya Anda tahu ya teman-teman. Investor kripto teratas percaya lebih banyak kapitalisasi akan segera terjadi dan analis Bitcoin mendorong peringatan potensi turun. Sementara itu selera investor terhadap resiko kemungkinan besar akan tetap tidak terdengar ya teman-teman. Dan calon pedagang kripto mungkin mempertimbangkan untuk menunggu tanda-tanda bahwa inflasi Amerika Serikat telah memuncak dan lingkungan peraturan menjadi lebih jelas teman-teman. Oke, mengenai chart BTC Shiba ya di sini di 1 tahun sudah membentuk candle berwarna hijau ya dan teman-teman semua bisa lihat ya untuk perkembangan dari Shiba ya, semoga saja untuk Shibarium segera rilis dan kita bisa dapat cuan yang maksimal ya.
dengan kenaikan harga yang ada. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Share jika bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit teman-teman.